pengaduan masyarakat atas dugaan suap tersebut terjadi pada tahun 2020 awal, yang kemudian dilakukan tindakan oleh unit kepatuhan internal Kementerian Keuangan dan KPK untuk melakukan tindak lanjut dari pengaduan tersebut. Kami di Kementerian Keuangan menghormati proses hukum yang sedang dilakukan oleh KPK untuk dapat menuntaskan dugaan suap yang dilakukan oleh pegawai Direktorat Jenderal Pajak dengan tetap memegang azas praduga tidak bersalah. Kementerian Keuangan tidak mentoleransi terhadap tindakan-tindakan koruptif serta pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh seluruh atau oleh siapapun di lingkungan pegawai Kementerian Keuangan. Terhadap pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang oleh KPK diduga terlibat di dalam dugaan suap tersebut, telah dilakukan pembebasan tugas dari jabatannya agar memudahkan proses penyidikan oleh KPK. Dan yang bersangkutan telah mengundurkan diri dan sedang diproses dari sisi administrasi ASN. Masih ingat kasus Handang Soekarno, pejabat di Ditjen Pajak Kementerian Keuangan yang pernah viral karena tertangkap tangan menerima suap dari pengusaha. Kasus korupsi di internal Ditjen Pajak Kementerian Keuangan kembali heboh. Menyusul KPK turun tangan menggeledah kantor Ditjen Pajak, Menteri Keuangan Sri Mulyani memberi respon positif dan siap mendukung total KPK mengungkap bobrok di internal Ditjen Pajak. Di persidangan, Handang Soekarno terbukti menerima suap 1,9 miliar rupiah dari pengusaha. Menariknya, dalam persidangan, Handang Soekarno sempat menyeret nama ipar Jokowi, Arief Budi Sulistyo. Sosok adik ipar Jokowi dinilai sebagai pihak yang menggerakkan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan untuk membantu mengurus permasalahan pajak PT Ek Prima Ekspor Indonesia. Keterangan tersebut disampaikan terdakwa Kasubdit Pemeriksaan Bukti Permulaan, Direktorat Penegakan Hukum Direktorat Jenderal Pajak dan Penyidikan PNS pada Ditjen Pajak Handang Soekarno. Handang mengaku tidak kuasa menolak karena yang merekomendasikan adalah keluarga Presiden. Handang mengatakan dirinya bukanlah pelaku utama terkait perkara suap yang diterimanya sekitar 2 miliar rupiah dari Country Director PT Ek Prima Ekspor Indonesia Rama Paniker Raja Mohana. Selain Arief, Handang juga mengungkapkan Kepala Kantor Wilayah DKI khusus Jakarta Direktorat Jenderal Pajak Muhammad Hanif harus bertanggung jawab pada kasus tersebut. Kata Handang, Mohan telah bertemu dengan Hanif sebelum ia ikut membereskan masalah tersebut. Sebelumnya, Handang Soekarno dituntut pidana penjara 15 tahun dan denda 750 juta rupiah. Handang dinilai terbukti melanggar perbuatan korupsi dan melanggar pasal 12 Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi. Uang tersebut merupakan sebagian dari jumlah yang dijanjikan 6 miliar rupiah. Agar Handang membantu mempercepat penyelesaian permasalahan pajak yang dihadapi PT Ek Prima Ekspor Indonesia. Permasalahan pajak itu antara lain pengajuan pengembalian kelebihan bayar pajak, surat tagihan pajak, pertambahan nilai, penolakan pengampunan pajak, dan pemeriksaan bukti permulaan pada kantor pelayanan pajak penanaman modal asing, Kalibata, dan kantor Kanwil Ditjen Pajak Jakarta. Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Febri Diansyah berharap vonis 10 tahun penjara dalam kasus suap terkait pengurusan pajak PT EKP pada Handang Soekarno bisa menjadi pembelajaran. Febri melanjutkan, hal ini juga sekaligus bentuk dukungan institusi penegak hukum terhadap upaya memaksimalkan penerimaan negara dari sektor pajak dengan cara memproses pihak yang menyalahgunakan kewenangannya selama bertugas. Lebih lanjut, Febri juga membenarkan hari ini dilakukan eksekusi pada Handang ke Lapas Kelas 1 Semarang, Kedung Panik. Eksekutif terhadap bekas Kasubdit Pemeriksaan Bukti Permulaan, Direktorat Penegakan Hukum, Direktorat Jenderal Pajak, dan penyidik PNS pada Direktorat Jenderal Pajak sebenarnya ke Lembaga Permasyarakatan Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat. Namun karena pertimbangan kemanusiaan, permintaan Handang dipenjara di Semarang dikabulkan.
Handang pada persidangan sebelumnya memang mengajukan permohonan agar menjalani hukuman pidana di Semarang. Handang mengaku kini adalah orang tua untuk 3 anaknya setelah bercerai dengan istrinya. Walau mendekam di balik jeruji, Handang ingin tetap bisa mendidik anak-anak perempuannya. 2 diantaranya masih sekolah, sementara sulung sudah lulus dari perguruan tinggi. Handang mengungkapkan anak-anaknya akan membutuhkan biaya yang besar jika ingin menjenguk ayahnya apabila ia ditahan di Bandung. Sebelumnya, Handang Soekarno divonis pidana penjara 10 tahun dan denda 500 juta rupiah. Handang terbukti secara sah melakukan perbuatan korupsi. Vonis tersebut lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi, yakni tuntutan 15 tahun penjara dan denda 750 juta rupiah. Handang dinilai terbukti melakukan perbuatan korupsi dan melanggar pasal 12 huruf A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Bau korupsi di Ditjen Pajak, Sri Mulyani langsung pecat sosok ini yang disebut pengkhianat. Siapa? KPK kini sedang berusaha menyelidiki kasus dugaan suap yang terjadi di tubuh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian. Dikutip dari Gridhot dari Konten, KPK bahkan sudah menetapkan tersangka dalam kasus tersebut. Pihak KPK sendiri menyatakan kalau nilai suap atau korupsi yang terjadi mencapai puluhan miliar rupiah. Tentu saja kasus ini langsung disorot oleh Sri Mulyani. Sri Mulyani mengatakan pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang terlibat dugaan kasus suap telah melakukan pengkhianatan. Ia juga menyatakan dugaan kasus suap di Direktorat Jenderal Pajak telah melukai perasaan dari seluruh jajaran pegawai. Sri Mulyani mengatakan bila dugaan tersebut terbukti, maka akan sangat mengecewakan dirinya dan seluruh jajaran Kemenko. Pasalnya saat ini kondisi keuangan negara tengah berada dalam tekanan akibat kondisi pandemi COVID-19. Seluruh jajaran Kemenko dan Ditjen Pajak pun saat ini tengah berfokus untuk melakukan pemulihan dari pengumpulan penerimaan negara tersebut. Untuk diketahui, kasus suap yang melibatkan pegawai Ditjen Pajak saat ini sedang berada di bawah penyidikan KPK. Nilai suap diperkirakan mencapai puluhan miliar rupiah. KPK menyatakan modus suap dilakukan kepada pemeriksa pajak agar nilai pajaknya menjadi lebih rendah dari kewajiban. KPK sebut pengumuman tersangka suap pajak setelah upaya paksa penangkapan. PLT juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Ali Fikri membenarkan saat ini pihaknya tengah mengusut kasus dugaan rasuah di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Namun ditekankan Ali, untuk saat ini KPK belum bisa menyampaikan detail kasus tersebut pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka. KPK memastikan setiap perkembangan dari kegiatan penyidikan akan selalu dikonfirmasikan kepada masyarakat. Terungkapnya kasus dugaan suap di Direktorat Jenderal Pajak diawali oleh keterangan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. Dijelaskan Alek, modus kasus rasuah ini diawali dari pihak wajib pajak yang memberikan sejumlah uang supaya nilai pembayaran pajaknya menjadi rendah. Alex hanya bisa memberitahu bahwa nilai suap dalam kasus ini mencapai miliaran rupiah. Ia mengatakan tim penyidik KPK pun telah melakukan penggeledahan di beberapa lokasi guna mengusut kasus ini. Kata Alex, penggeledahan dan penanganan kasus ini dilakukan dengan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Febri Diansyah berharap vonis 10 tahun penjara dalam kasus suap terkait pengurusan pajak PT EKP pada Handang Soekarno bisa menjadi pembelajaran. Febri melanjutkan, hal ini juga sekaligus bentuk dukungan institusi penegak hukum terhadap upaya memaksimalkan penerimaan negara dari sektor pajak dengan cara memproses pihak yang menyalahgunakan kewenangannya selama bertugas. Lebih lanjut, Febri juga membenarkan hari ini dilakukan eksekusi pada Handang ke Lapas Kelas 1 Semarang, Kadung Pane. Eksekutif terhadap bekas Kasubdit Pemeriksaan Bukti Permulaan, Direktorat Penegakan Hukum, Direktorat Jenderal Pajak, dan penyidik PNS pada Direktorat Jenderal Pajak sebenarnya ke Lembaga Permasyarakatan Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat. Namun karena pertimbangan kemanusiaan, permintaan Handang dipenjara di Semarang dikabulkan. Handang pada persidangan sebelumnya memang mengajukan permohonan agar menjalani hukuman pidana di Semarang. Handang mengaku kini adalah orang tua untuk 3 anaknya setelah bercerai dengan istrinya. Walau mendekam di balik jeruji, Handang ingin tetap bisa mendidik anak-anak perempuannya. 2 diantaranya masih sekolah, sementara sulung sudah lulus dari perguruan tinggi.